Sudarmadi, SIK, MH. Yang saya hormati Bapak Daniel Apriyadi sebagai Deputi Direktur OJK atau dalam hal ini sebagai Satgas Pasti. Yang saya hormati Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso, SH SIK. Yang saya hormati Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan SIK MSI, dan teman-teman media sekalian yang berbahagia. Rekan-rekan, pada hari ini kita sama-sama akan mendengar penyampaian dari Wadir Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait pengungkapan tindak pidana illegal access yang beberapa kali telah dilakukan, dan sekarang kita akan mendengar penyampaian tersebut, di mana illegal access tersebut itu terdapat pada platform trading nanti yang akan disampaikan oleh beliau juga, serta pengungkapan pinjol ilegal. Tadi teman-teman sudah melihat beberapa tersangka yang sudah kita tampilkan, itu adalah dari 2 perkara yang diungkap dan akan dijelaskan hari ini, yaitu tentang masalah illegal access dalam sebuah platform trading dan serta pengungkapan pinjol ilegal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Wadir Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menyampaikan hasil dari pengungkapan kasus yang ditangani. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kabag Penum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol RD Caniago SIK SH MSI. Yang saya hormati Bapak Daniel Apriyadi, Deputi Direktur OJK, merangkap sebagai Satgas Pasti beserta tim. Yang saya hormati Kasubdit 1 Ditipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso SH SIK. Yang saya hormati Kasubdit 2 Ditipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan SIK MSI, serta rekan-rekan media sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur, siang ini kita bisa sama-sama menghadiri kegiatan konferensi pers, 2 pengungkapan yang dilakukan atau Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa saat ini aset kripto telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Aset digital atau mata uang kripto tidak lagi dipandang sebagai sekedar tren, namun telah bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem keuangan dan investasi di Indonesia. OJK mencatat pertumbuhan pesat industri aset kripto nasional yang kini telah mencapai lebih dari 18 juta pengguna dengan nilai transaksi hingga mencapai 360 triliun per September 2025. Hal ini tentu saja harus menjadi yang didorong oleh misout dan literasi keuangan yang minim. Berharap adanya keuntungan yang tinggi dari perdagangan kripto hingga menggunakan dana dari pinjaman online untuk membeli aset kripto dan berharap dapat menutupi bunga pinjaman yang tinggi. Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan tindak pidana transnational crime, yaitu illegal access, terhadap
perusahaan Finalto International Limited, serta pengungkapan pinjaman online ilegal. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah menerima pengaduan dari perusahaan Finalto International Limited, yaitu perusahaan pemilik platform markets.com yang bergerak dalam bidang jual beli mata uang kripto yang berkantor pusat di London, Inggris, berkaitan dengan adanya pengguna yang melakukan manipulasi pembelian aset kripto pada platform markets.com. Akibat perbuatan tersebut, pihak perusahaan Finalto International Limited mengalami kerugian sebesar 6.673.440.000 rupiah. Selanjutnya, penyidik melakukan penelusuran terhadap aliran dana serta akun-akun palsu milik pelaku, sehingga pada akhirnya pelaku yang merupakan WNI dapat dilakukan penangkapan. Adapun identitas tersangka adalah HS, ditangkap pada tanggal 15 September 2025 di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tersangka memiliki latar belakang sebagai distributor, aksesoris, dan perlengkapan komputer, serta mengenal perdagangan mata uang kripto sejak tahun 2017. Modus operandi yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan kejahatannya adalah dengan cara memanipulasi sistem pada .com. Tersangka mengetahui adanya celah kerentanan atau anomali pada sistem input nominal fitur jual beli, sehingga pihak platform market.com secara sistem memberikan nominal USDT yang tertera di dalam kolom deposit sesuai angka yang diinput oleh pelaku. Setelah mengetahui kerentanan pada sistem deposit tersebut, tersangka membuat 4 akun fiktif atas nama Hendra, Eko Saldi, Arif Prayoga, dan Tosin. Data tersebut didapatkan oleh tersangka dengan cara mencari data dalam bentuk eKTP di website www.opensea.io. Adapun barang bukti yang telah disita dari pelaku diantaranya 1 unit laptop, 1 unit handphone, 1 unit cold wallet berisikan 266.801 USDT atau ekuivalen 4.455.578.370 rupiah. Kemudian 1 unit kartu ATM prioritas, 1 unit CPU, serta 1 buah ruko dengan luas 152 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terhadap saudara HS dikenakan beberapa pasal pidana, yaitu pasal 46 Junto pasal 30 ayat 2 dan atau pasal 48 Junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 362 KUHP dan atau pasal 363 KUHP, dan atau pasal 82 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun
dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri juga melakukan pengungkapan kasus pengancaman, pemerasan, serta penyebaran data pribadi dengan modus pinjol ilegal, khususnya aplikasi dompet selebriti dan pinjaman lancar. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, telah diidentifikasi bahwa secara keseluruhan terdapat nasabah yang menjadi korban dari kedua aplikasi pinjol ilegal tersebut. Pengungkapan ini berawal dari laporan polisi nomor LP/B/323/7 Romawi /2025/SPKT Barreskrim Polri tanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh salah satu korban. Dapat kami jelaskan kronologi kejadian yang dialami oleh korban pelapor berinisial HS sebagai berikut. Peristiwa berawal pada Agustus 2021 saat korban melakukan beberapa pinjaman online melalui aplikasi dengan mengirimkan foto KTP dan selfie wajah. Dalam pinjaman online tersebut, korban telah membayarkan dan melunasi semua pinjaman online tersebut. Meskipun telah lunas, pada November 2022, saudari HFS kembali mendapatkan ancaman melalui pesan SMS, WhatsApp, serta media sosial. Akibat teror ini, saudari HFS kembali melakukan pembayaran pinjaman online berkali-kali. Teror ini kembali dan memuncak pada bulan Juni tahun 2025. Saat itu saudara HFS kembali mendapatkan ancaman dan teror yang sama. Namun kali ini ancaman juga dikirimkan kepada keluarga saudari HFS sehingga menyebabkan korban HFS merasa malu dan mengalami gangguan psikis. Atas kejadian tersebut, saudari HFS membuat laporan polisi di Barreskrim pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Adapun total kerugian yang dialami oleh korban yang telah pinjaman yang tidak diajukan lagi 4. Para pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban HFS menggunakan laptop dan handphone. Berikut adalah beberapa contoh kalimat ancaman yang dikirimkan. Yang pertama dari aplikasi dompet selebriti dengan kata-kata, jika tetap tidak ada pembayaran di aplikasi dompet selebriti strip KSP, kami akan kirim juga foto Anda, plus beritahu hutang pinjol Anda, nomor-nomor di HP Anda, bayar sekarang. Kemudian dari aplikasi pinjaman lancar, disampaikan HFS anak haram, lahir dari buka kurung, kata-kata kasar, busuk, bayar utang di pinjaman lancar. Itu duit jangan buat nyumpal, buka kurung, kata-kata kasar, anak haram HFS suruh bayar utang di APK, pinjaman lancar. Itu duit jangan buat nyumpel, buka kurung, kata-kata kasar, ibumu, via di APK, jangan bayar di luar APK, buka kurung, kata-kata kasar.
Yang saya sampaikan dengan kata-kata kasar tersebut adalah gabungan dari angka dan huruf yang sengaja dibuat oleh para pelaku untuk menghindari ban dari pihak provider. Pelaku juga mengirimkan foto wanita telanjang dan hanya menggunakan celana dalam yang dimanipulasi dengan foto wajah korban, yang kemudian foto manipulasi tersebut dikirimkan kepada korban dan keluarganya. Dalam pengungkapan kasus ini, Ditipid Siber Barreskrim Polri berhasil mengamankan 7 orang tersangka yang terbagi dalam beberapa klaster. Yang pertama, klaster penagihan atau debt collection atas nama NEL alias JO berperan sebagai DC dari aplikasi pinjaman lancar. Kemudian SB sebagai leader DC dari aplikasi pinjaman lancar. Kemudian RP sebagai DC dari aplikasi dompet selebriti. Kemudian STK sebagai leader DC aplikasi dompet selebriti. Adapun barang bukti yang disita dari keempat tersangka diantaranya 11 unit handphone, 46 buah SIM card, 1 buah SD card, 3 unit laptop, serta 1 akun mobile banking. Kemudian klaster pembayaran atau payment gateway dengan tersangka IJ sebagai finance di PT Odeo Teknologi Indonesia. Kemudian AB sebagai manajer operasional PT Odeo Teknologi Indonesia. Kemudian ADS sebagai customer service PT Odeo Teknologi Indonesia. Adapun barang bukti yang disita dari ketiga tersangka diantaranya 32 unit handphone, 12 buah SIM card, 9 unit laptop, 1 unit monitor, 3 unit mesin edisi, 9 buah kartu ATM, 3 buah kartu identitas, 11 buah buku rekening, 5 unit token internet banking, 1 unit DVR CCTV, serta dokumen CV, surat lamaran kerja, perjanjian kerjasama dari PT Odeo dan dokumen lainnya. Hingga saat ini penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari rekening di berbagai bank dengan total sebesar 14.288.283.310 rupiah berkaitan dengan operasional pinjol ilegal tersebut. Terhadap para tersangka, penyidik telah menerapkan pasal berlapis sesuai dengan peran masing-masing dalam tindak pidana ini. Terhadap klaster penagihan atau debt collection disangkakan melanggar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27B, junto pasal 27A dan atau pasal 45 ayat, junto pasal 27A dan atau pasal 45 ayat 8, junto pasal 27B ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 10, junto pasal 27B ayat 2 dan atau pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 4, pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 335 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian terhadap klaster pembiayaan atau payment gateway disangkakan melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A dan atau pasal 45 ayat 8 junto pasal 27B ayat 1 dan atau pasal 45 junto pasal 27B ayat 2 dan atau pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 4, pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka lainnya dalam klaster aplikator atau developer yang merupakan warga negara asing yang saat ini masih melakukan pencarian atas nama LZ yang berlatar aman lancar, juga WNA yang merupakan nama anonim yang berasal dari pinjol dompet selebriti. Kami mengimbau kepada masyarakat bagaimana cara membedakan pinjaman online ilegal atau pinjaman daring dan pinjaman online ilegal. Sekali lagi, membedakan pinjaman online legal atau pinjaman daring dan pinjaman online ilegal. Adapun pinjaman daring atau pindar legal, yang pertama, regulasinya telah diatur, diawasi, dan konsumen dilindungi oleh OJK. 2, perlindungan data pengguna wajib dilindungi dan ada pembatasan akses aplikasi terhadap kamera, mikrofon, dan lokasi. 3, pemberi pinjaman langsung menyalurkan dana kepada peminjam tanpa melibatkan pihak lain. 4, perusahaan harus kompeten dan lulus uji kelayakan atau fit and proper test OJK. 5, wajib sesuai norma yang berlaku menggunakan surat peringatan dan tenaga penagih harus bersifat serta menaati Code of Conduct P, Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia. 6, operasional perusahaan diawasi penuh oleh OJK. 7, OJK dan AFPI menyediakan layanan pengaduan resmi. Kemudian untuk pinjol ilegal dengan ciri yang pertama, data dan informasi pribadi disebar dan digunakan secara tidak bertanggung jawab. 2, aplikasi pinjol ilegal mengambil seluruh data dan informasi yang ada di handphone pengguna. 3, bunga pinjaman sangat tinggi dan aturannya tidak jelas sejak awal. 4, debt collector menagih secara semena-mena
menggunakan kata-kata kasar dan melakukan pengancaman. 5. Ancaman tidak hanya ditujukan kepada peminjam, tetapi juga kepada kerabat, teman, dan kenalan peminjam. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan pinjaman online. Yang pertama, pastikan penyelenggara pinjaman daring telah berizin dan terdaftar di OJK Pindar yang memiliki izin dapat dicek melalui laman resmi LPBBTI atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi milik OJK. Yang kedua, pastikan penyelenggara memiliki badan hukum Indonesia yang jelas serta website atau aplikasi yang jelas. 3. Hindari pinjaman online yang tujuannya hanya untuk membayar hutang lainnya. 4. Perhatikan bunga dan denda. Suku bunga tidak boleh lebih dari 0,8% per hari dan total tagihan tidak boleh 2 kali lipat melebihi pokok utang. 5. Sesuaikan dana pinjaman dengan kemampuan bayar agar tidak terjadi gagal bayar. 6. Teliti terlebih dahulu seluruh poin yang dicantumkan dalam dokumen pinjaman. Terkait proses penyidikan yang berjalan, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka. Selain itu, kami akan terus melakukan pengembangan terkait kasus-kasus pinjol ilegal lainnya yang telah menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat. Sampai saat ini, Barreskrim Polri masih melakukan kerjasama secara intensif dan berkoordinasi dengan Diphupinter Polri serta Interpol untuk melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadir Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Bapak Kombes Pol Andri Wisudarmaji, yang telah menyampaikan rilis terkait pengungkapan tindak pidana illegal access, platform trading yang sudah disampaikan, serta pengungkapan pinjol ilegal. Rekan-rekan media, dalam pengungkapan ini tentu saja ada koordinasi, ada kolaborasi, baik itu secara internal maupun eksternal dengan kementerian dan lembaga. Kita sekarang mengetahui ya, pada saat kegiatan sekarang ini hadir juga dari rekan-rekan OJK ya, nantinya Bapak Daniel Apriyadi selaku Satgas Pasti OJK akan menyampaikan hal-hal yang menyangkut atau bentuk koordinasi yang telah dilakukan selama ini pada saat proses pengungkapan yang kita ketahui bersama, yaitu tentang masalah tindak pidana illegal access maupun pinjol. Oleh karena itu, saya beri kesempatan Bapak Daniel Apriyadi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan peran-peran OJK dalam kegiatan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak Barreskrim. Untuk itu, waktu kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak. Yang kami hormati Pak Wadir dan Bapak-Bapak dari Barreskrim. Baik, teman-teman media mungkin yang bisa kami sampaikan juga bahwa terkait dengan pengungkapan 2 kasus pada siang ini, yaitu tindak pidana illegal access untuk platform trading market ataupun juga pinjol ilegal ini, memang kami sudah melakukan koordinasi sebelumnya dengan teman-teman di Tipit Siber. Secara umum mungkin teman-teman media juga belum ada mungkin yang belum mengetahui Satgas Pasti itu apa. Satgas Pasti ini merupakan salah satu wadah
koordinasi yang saat ini sering sekali digunakan antar lembaga, antar otoritas, dan antar kementerian. Karena Satgas Pasti ini yang kepanjangannya adalah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini merupakan amanat undang-undang, kalau kami menyebutnya P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Teman-teman boleh cek, setahu saya yang Satgas yang diamanatkan dalam undang-undang itu hanya Satgas Pasti ini, Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, untuk pembentukan satuan tugasnya kita beri nama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti ini terdiri dari 21 anggota, 2 diantaranya otoritas yaitu OJK sendiri dan juga Bank Indonesia. Ada 13 kementerian, banyak sekali, ada Kemendagri, Luar Negeri, Komdiji dan lain sebagainya, ada 13, dan ada 6 lembaga. Salah satunya adalah Polri, Kejaksaan, PPATK, BSSN, BNPT itu dan BIN itu menjadi anggota Satgas Pasti juga. Nah, melalui Satgas Pasti inilah kami sering berkoordinasi dengan teman-teman di kepolisian, terutama di Bareskrim, baik untuk kasus-kasus, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan sektor keuangan, baik itu legal maupun ilegal. Nah, namun kalau penekanan yang lebih dalam lagi untuk penanganan kasus adalah kasus ilegal. Nanti teman-teman Bareskrim sering berkomunikasi dengan kita dan koordinasi. Nah, terkait kita masuk ke yang platform trading markets ini, Bapak Ibu teman-teman media juga mungkin sudah mengetahui bahwa sejak awal tahun 2025 industri kalau kita menyebutnya itu industri aset keuangan digital IAKD atau juga kita menyebutnya itu kripto, yang paling happening lah. Kripto itu sekarang sudah di bawah pengawasan OJK per awal tahun 2025 ini, sesuai juga dengan mandat Undang-Undang P2SK itu. Nah, makanya juga kita beberapa kali juga koordinasi terkait penanganan ini. Selanjutnya kalau untuk penanganan tadi yang disampaikan Pak Wadir Tipit Siber terkait dengan 2 pinjol tadi, ini juga sudah menjadi catatan oleh Satgas Pasti. Untuk teman-teman media ketahui bahwa sebenarnya 2 pinjol tadi, yaitu pinjaman lancar dan satu lagi dompet selebriti, itu pernah dinyatakan ilegal oleh Satgas Pasti pada tahun 2021. Siaran persnya itu kalau ada di bulan Mei 2021, teman-teman bisa googling juga dapat, di dalam website OJK juga sudah ada itu siaran pers penetapan pinjaman lancar dan juga dompet selebriti ini sebagai pinjol ilegal. Itu kita share kepada masyarakat, sudah kita keluarkan dalam bentuk siaran pers sejak tahun 2021. Makanya tadi kalau kita lihat rangkaiannya itu dimulai pada saat pinjamannya 2021, terus juga berlangsung terus menerus. Ternyata mereka ini seperti sindikat, mungkin bisa kita sampaikan seperti itu, nanti dia beralih lagi kepada pinjol-pinjol lainnya. Dan ini kami sudah sangat mengapresiasi pelapor ini Bapak Ibu dan masyarakat, mungkin sekalian masyarakat luas, bahwa apabila terjerat pinjol ilegal seperti ini segera lapor kepada OJK atau Satgas Pasti. Kalau sudah ngomong pinjol ilegal itu lapor ke Satgas Pasti, ada kanalnya namanya sipasti.go.id, bisa ke sana. Kalau kita mau melaporkan, kita juga anti scam ini khusus penanganan scam online, ias.ojk.go.id. Misalnya ada pindar, Pak, saya pinjol gitu kan, tapi kok penagihannya seperti penagihan pinjol gitu kan, penagihannya ada yang enggak ini, walaupun kami meyakini kalau pindar legal itu mungkin cara penagihannya sudah tidak ada lagi yang mungkin
tidak manusiawi, tapi pun seandainya ada, teman-teman bisa melaporkan ke OJK langsung bahwa ada pindar yang sebenarnya legal melakukan cara-cara penagihan yang tidak manusiawi atau yang tidak sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wadir. Simpel teman-teman. Yang penting bagaimana cara membedakan itu pinjol atau pindar atau ilegal atau legal, itu hanya dua kunci utamanya, yaitu legal dan logis. Ketika maksudnya legal apa? Ketika kita mau minjem, teman-teman bisa langsung tanya ke OJK, call center OJK, call center 157, itu bisa ditelepon, bisa juga di WA. Ditanya, saya mau pinjam pinjol A, apakah benar pinjol A ini punya izin dari OJK? Nanti akan dijawab, oh ini tidak berizin. Kalau tidak berizin, lebih baik hindari. Ketika itu berizin, baru kita boleh memiliki kerjasama lah seperti itu. Kenapa ini penting? Tadi sudah disampaikan Pak Wadir bahwa kalau ilegal itu banyak macam yang merugikan masyarakat. Walaupun memang untuk di awal saya yakin masyarakat akan terbantu. Karena apa? Masyarakat ke pinjol mungkin ada kebutuhan mendesak untuk bantuan bayaran sekolah, dapat bantuan dari pinjol, pasti ngerasa bermanfaat dong pinjol. Tapi 2 minggu kemudian, sebulan kemudian pasti ada ruginya. Itu pasti ada risikonya. Apa risikonya? Kalau pinjol itu selain tidak terdaftar dan diawasi, kalau masalah denda, teman-teman, itu dendanya tidak terbatas. Jadi teman-teman bisa saja minjam hanya mungkin 5 juta, ternyata karena nggak bayar-bayar, pinjaman teman-teman bisa jadi 100 juta. Itu sangat mungkin sekali dan banyak terjadi. Selain dendanya tidak terbatas, bunganya juga tidak terbatas. Hari ini dia bilang bunganya 5%, 3 hari kemudian dia bisa bilang bunganya 40% dengan segala macam alasan. Karena Anda tidak bayar-bayar, Anda sulit dihubungi, maka bunga kita naikkan. Banyak yang diberlakukan seperti itu masyarakat kita oleh pinjol ilegal. Itu yang paling penting. Kenapa kita sangat tidak boleh berhubungan dengan pinjol ilegal? Kalau akses handphone tadi, kalau yang legal kan hanya bisa sebutannya camilan Bapak Ibu, kamera, mikrofon, location. Tapi kalau yang pinjol, itu semua akses di HP dia bisa ambil, termasuk kontak kita juga. Jadi dia bisa share tadi foto-foto, mungkin itu pun pasti edit ya. Kita sering menangani itu yang mungkin tidak sesuai dengan aslinya, hanya untuk menjatuhkan reputasi kita dan untuk membuat kita dalam tanda petik terpaksa membayar seperti kasus ini. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Wadir sebagai pengantar awal dari kami. Yang pasti kami sangat mengapresiasi koordinasi yang erat dengan Bareskrim, terutama Tipit Siber, karena banyak sekali hal-hal yang sudah terbantu. Kita sudah dalam hal ini Satgas Pasti dan OJK sudah beberapa kali melakukan siaran pers baik dengan Bareskrim ataupun Polda-Polda di daerah, terutama Metro Jaya, pernah juga di Sumatera Utara terkait dengan penanganan kasus-kasus yang sumbernya kami kerjasama dari Bareskrim terlebih dahulu. Demikian mungkin Pak Wadir yang dapat kami sampaikan sebagai informasi awal. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih buat Bapak Daniel Apriyadi selaku Satgas Pasti OJK.